Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas kuliah yang membahas mengenai penggunaan teknologi dalam pengembangan UMKM. Melalui wawancara ini, kami mengetahui bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam usaha yang kakak jalankan, serta apa saja tantangan atau manfaat yang dirasakan. Semoga wawancara ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat, baik untuk kami maupun untuk pelaku UMKM lainnya. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Kak nama usaha Kakak dan jenis usahanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Syafira Aulia. Di sini usaha aku namanya Pisang Wijen Dapur Kita. Aku menjual makanan snack ya lebih tepatnya. Itu berupa pisang wijen lumer. Yang dimana pisang wijen ini kami variasi, dimana orang jualnya kan pisang goreng aja nih. Nah kami variasi bertambahkan ada uniknya wijennya gitu. Kalau boleh tahu Kak, udah berapa lama usahanya Kak jalankan? Nah, usaha yang aku jalani itu ada sekitar 5 bulan ya. Cuman untuk pisang wijen ini kami ada perubahan menu sebelumnya. Jadinya pisang wijen ini baru kami jalani 3 bulan. Selama 3 bulan itu apa aja sih Kak tantangan yang pernah dihadapi selama menjalankan usahanya? Nah, kalau tantangan itu seperti cuaca, terus waktu juga mempengaruhi sih. Kalau misalkan orang waktu libur ramai nih gitu kan, tapi kalau misalnya lagi weekday atau gitu kan lumayan agak menurun gitu kan dibanding hari weekend. Apa sih motivasi kakak sehingga kakak kepikiran untuk buka usaha ini? Kalau untuk motivasi kan aku dulu kerja di KPU itu dikontrak selama 8 bulan. Nah setelah selesai itu aku bingung nih mau kerja lagi apa buka usaha, karena cita-cita aku dulu kan usaha. Karena aku dari SD itu udah jualan, dari kelas 2 SD sih udah jualan aku. SMP aku juga jualan, sampai aku pengen nih buka usaha sendiri. Karena aku pernah juga aku kerja sama orang distance kayak gini. Nah kayak ngapain sih aku kerja kayak gini untuk nanyain orang aja gitu kan, mending aku yang buka usaha gitu. Nah ngomong sama abang di sanalah kami pengen buka usaha. Ya itu tujuan utamanya untuk nabung nikah gitu. Kalau per bulannya kakak ada ngitung omsetnya atau enggak? Ada. Kalau per minggu kami bisa hitungnya per minggu sih. Per minggu itu ada sekitar 2 jutaan. Jadi per bulannya sekitar 6 juta atau sampai 9 juta. Untuk modal awal kakak buka kira-kira berapa? Nah itu modalnya ada 10 juta. Ya. Dengan kakak yang modalnya tadi 10 juta itu udah balik modal atau belum? Kalau untuk di awal kemarin itu belum ya, justru kami bahkan rugi karena kan sebelum itunya ini aku bukanya di MTQ, di mana itu kondisinya sepi, bahkan hari aja nggak ada dapat penghasilan gitu. Dan biaya lapaknya juga 2 kali lipat dari di sini. Jadi itu merasa rugi, belum lagi bahan-bahan yang basi, gitu kan, yang terbuang-buang. Itu kami dapat di lapak di sini, ya alhamdulillah itu. Dan sebenarnya kami udah balik modal langsung gitu. Untuk stand di sini berbayar uang keamanannya atau gimana Kak? Itu udah ikut gitu, uang keamanan, uang kebersihan, uang listrik itu udah ikut semuanya. Untuk laporan keuangan yang kakak bilang mingguan tadi, itu kakak buatnya secara digital atau manual? Secara digital, catat di catatan gitu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah usaha kakak saat ini udah menggunakan teknologi dalam kegiatan bisnis? Teknologinya apa nih? Teknologi media atau Kayak media sosial, aplikasi kasir atau marketplace lainnya gitu? kalau untuk teknologi media itu ada media sosial, yaitu aku menggunakan Instagram dan TikTok. Itu kan kalau TikTok itu buat konten ya sama live streaming. Kalau untuk media sosial itu Instagram. Aku gunakan juga untuk posting, dan itu lebih banyak orang sekarang memesan itu lewat online, lewat medsos, belas-belasan XD gitu kan. Kalau misalnya untuk aplikasi bisnisnya itu ada Gojek sama Maxim. Sejak kapan kakak mulai menggunakan teknologi itu? Sejak pertama kali buka usaha ini, ya selama 3 bulan. Apa
kak dampak positif dari kakak menggunakan teknologi? Sangat berdampak ya, kalau apalagi TikTok kan, kadang kalau rame yang nonton itu banyak nanya tuh, ini di mana kak, di mana nih gitu. Terus apalagi konten-konten, justru ramenya pedagang aku sekarang ini itu berkat dari media sosial aku tadi, berkat dari branding aku di sana. Nah orang kan penasaran nih, saya apa sih pisang aku gitu. Nah makanya dari media sosial sangat berpengaruh sih menurut aku dibanding orang yang lewat-lewat di sini. Oh, jadi pelanggannya merespon dengan baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, pas pertama kali kakak menggunakan sosial media nih atau teknologi, ada nggak sih kesulitannya kak? Kalau kesulitan nggak ada siap, karena aku dari anak ilmu komunikasi juga ya. Mungkin aku dari untuk penata media sosial itu nggak ada mengalami kesulitan sih. Palingan ya capek untuk ngedit-ngeditnya aja gitu, ngedit-ngedit kontennya. Iya. Terus ada nggak sih harapan kakak ke depannya untuk bisnis kakak atau dalam di media sosialnya gimana? Kalau di media sosial sih harapan aku makin banyak yang order dari media sosial ya, dan semoga konten-konten ini makin viral nih. Nah dan semoga juga kami lagi proses untuk dilirik oleh Brosis Pekanbaru. Iya. Kalau terkait pembayaran kakak menerima uang cash saja atau ada melalui digital gitu? Ada juga melalui kiris ya kak, itu aku menggunakan kiris dana. Oh, kalau plus minus pakai kiris itu gimana kak? Kalau minusnya nih kadang kan orang banyak yang penipuan sekarang nih, yang ada kadang yang nominalnya tuh udah dibuat dari lama loh gitu. Nah jadi untung aku tuh kiris dana itu dari HP, jadi langsung dapat notifnya kalau memang itu udah berhasil. Terus tambahannya juga kan kalau di dana ini prosesnya 24 jam baru uangnya cair ke kita. Nah jadi untuk beli modal bahan-bahan untuk besok otomatis terhambat dong, karena ini dana uangnya masih cair nih. Nah kalau untuk plusnya uang lebih aman sih di sana. Nah untuk plusnya itu kita uangnya lebih aman dan kayak lebih praktis juga sih, dan mudah di merangkap hitungan keuangannya juga. Terus kak mau nanya juga nih kak, di sini nih pelanggannya lebih banyak menggunakan cash atau kiris kak? Lebih banyak kiris sih, anak Gen Z ya malas megang uang cash gitu kan. Jadi banyak yang kiris ya. Iya. Untuk mengenai pembelian melalui online nih kak, ini banyaknya nih yang melalui Gojek atau melalui gimana kak pembelian online? Kalau online sih lebih banyak pesan di Instagram sih, karena kalau di Gojek itu ada pemotongan pajak dari Gojeknya. Nah itu juga gede sih. Aku mau tak harga di sana kan 19.000, sedangkan di sini 15.000. Jadi kan orang mikir-mikir juga nih untuk order lewat dia. Kadang kalau misalnya lewat apa tuh di Maxim, di Gosen aja gitu. Jadi lebih banyak yang ngechat terus minta di Maximkan aja ke alamannya kak. Kalau boleh tahu nih kak, apa nih perbedaan jualan kakak sama yang lain, apa yang unik gitu dari jualan Kalau kakak? perbedaannya sih, kalau orang di sana kan jual coklat keju biasa ya. Di mana-mana orang jual pisang pun pisangnya dipotong-potong coklat keju biasa kan. Nah kalau di aku menu bestsellernya juga tuh yang sama sokong. Jadi di mana dalam itu ada coklat yang diumar kan. Nah kalau dan ditambah kas ada wijennya. Nah itu orang penasaran kan, gimana sih rasa pisang campur wijen gitu kan. Aku awal-awal buka usaha ini juga bingung, aku juga nggak dipikir kayak suka wijen awalnya. Nah terus sekarang aku nagih nih, bahkan tiap hari tuh harus aku makan pisang wijen gitu. Nah kalau tutup pun aku bahkan BM nih sama pisang wijen aku. Awalnya heran kan, kenapa orang-orang kok bisa balik di pisang aku, emang saya enak itu doang, padahal aku percaya diri ini awalnya. Nah pas aku coba, aku bahkan baru 3 minggu jalan aku baru mencoba pisang aku sendiri. Oh enak ini ya rupanya ke pisang akunya, lagi makan panas-panas gitu kan. Nah di mana juga cewek-cewek suka coklat. Nah itu yang bikin cewek-cewek pada tagihan karena suka coklatnya melimpah gitu. Apa nih kak harapan kakak terhadap perkembangan UMKM lain di Indonesia, terutama dalam hal adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi bisnis? Harapan aku pasti harapnya semoga berkembang ya dalam teknologi itu, apalagi
gitu kan. Nah, apalagi kalau udah konten yang viral itu pasti ekonomi UMKM pasti udah naik kali gitu. Kakak sangat berharap juga makanya rajin-rajin berbuat konten biar konten aku viral gitu. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan jawaban-jawaban yang tadi Kakak berikan itu sangat membantu untuk kami menyelesaikan tugas dan menambah wawasan kami mengenai peran penting teknologi dalam UMKM. Semoga usaha Kakak semakin berkembang dan sukses ke depannya Kak. Amin, terima kasih. Semoga juga dapat nilai yang terbaik. Terima kasih Kak. You got